Kok Dania cari tahu tentang aku ya? Kenapa dia googling terus cari tahu aku? Atau jangan-jangan Dania tertarik ya sama aku? Profilnya keren, latar belakangnya keren, karakternya juga keren. Rangga juga baik dan perhatian sama orang-orang di sekitar dia. Kalau ini semua cuma topeng, apa sesempurna itu aktingnya? Rangga, bagaimana? Ada titik terang nggak penemuan tentang Kayla sama Nina? Enggak, Ma. Sama sekali enggak. Bahkan aku ke rumah Nina pun ternyata rumah Nina juga kosong, Ma. Saya khawatir sama adik saya dan saya bersyukur banget Papa itu mempekerjakan kamu sebagai bodyguard adik saya. Wah, bisa ternyata. Hebat banget mbaknya. Makasih banyak ya udah nolongin saya. Sama-sama, Mas. Yaudah, sebagai tanda terima kasih, saya mau ajak makan siang sekarang. Gimana, bisa nggak? Emang keren sih orangnya Rangga. Apa sih Dania? Tapi balik lagi, Rangga itu kan tunangannya Yasmin. Ya. Perasaan ini nggak boleh berkembang lebih jauh lagi. Kamu harus hati-hati sama keluarga Cakra Dinata. Mereka tuh semuanya berbahaya. Ya kita juga belum tahu. Sebenarnya orang kita cari itu udah tahu apa belum soal identitas kamu. Iya sayang, aku tahu. Makanya makasih ya udah selalu ngebantuin aku. Ya sayang. Tapi nggak hanya dengan keluarga Cakra Dinata, tapi juga Nina. Dia udah berjanjian sama kamu, bahkan dia mau ngeracunin kamu. Aku nggak mau aja supaya kamu celaka. Tapi aku rasa nggak semua orang yang di sana itu mengerikan kok. Kamu? Aku bukan bagian dari keluarga Cakra Dinata. Ya kan kamu calon suami aku. Sayang, kenapa? Kayak kamu sakit lagi? Iya. Oh, kalau gitu lebih baik kita pulang ya. Biar kamu bisa minum obat, kamu bisa langsung istirahat. Ya sayang, kamu gendong. Ini ngapain? Kenapa? Aku berat. Kata siapa? Kata aku. Enggak, buat aku kamu ente kok kayak kapas. Aku gendutan juga. Gak apa-apa, kamu tetap cantik buat aku. Ya udah, boleh. Udah jadi tugas aku untuk melindungi kamu, dan bikin kamu merasa aman dan nyaman. I love you, sayang. I love you more. Aku di mana? Syukurlah Mbak Nina sudah siuman. Dokter, Iya, saya dokter yang merawat Mbak Nina. saya kenapa? Pak Baskara yang membawa Mbak Nina ke rumah sakit. Karena tadi Mbak Nina keracunan. Nanti biar saya resepkan penawar racunnya untuk Mbak Nina ya. Saya permisi dulu.
Gimana keadaan kamu? Gimana ceritanya kamu bisa keracunan? Siapa yang udah ngeracunin kamu? Gawat. Kalau aku cerita yang sebenarnya ke Pak Baskara, yang ada rencana aku bisa gagal. Pak Baskara pasti bakal ngelacak soal racun itu sampai ketemu sumbernya. Nina, saya tanya sama kamu. Siapa yang udah ngeracunin kamu? Enggak, Pak. Tadi kepala saya tuh sakit sekali. Lalu saya ambil obat di kotak P3K. Salahnya saya nggak ngecek tentang kalau expired ini, ternyata obat itu udah expired. Saya emang udah ngerasa nggak enak badan, tapi saya tetap paksain buat kerja, Pak. Loh, Nina kok masih masuk kerja? Pagi, Mas Romeo. Pagi, Nina. Permisi. Dia beraktivitas seperti biasa. Nggak kelihatan seperti habis keracunan. Aku harus hubungin Yasmin. Aduh, kok kaki aku jadi kebas kayak gini sih? Mudah-mudahan aja nggak apa-apa. Syukur deh, mulai enakan lagi kaki aku. Sebenarnya badan aku masih berasa lemes. Obat yang dikasih sama dokter juga nggak terlalu membantu. Tapi kalau sampai aku nggak masuk kerja, bisa-bisa Yasmin curiga kalau aku habis keracunan. Alfi. Iya, Pak. Gimana tuh perkembangan penyelidikan Dania? Sampai mana? Iya, Pak. Jadi tadi Dania laporan sama saya, Pak. Dania ingin bertemu dengan mantan istrinya Pak Bimo. Dia ingin menanyakan perihal Pak Bimo yang kita curigai telah memindahkan jenazah almarhumnya Pak Yoga, Pak. Terus? Apa lagi? Udah itu aja, Pak. Tapi tadi Dania juga laporan ke saya, Pak, kalau dia datang ke rumah ini sedikit terlambat, Pak. Karena sedang bertugas menjadi bodyguard-nya Mbak Alisa. Iya, ya. Ya pokoknya diingetin terus saja. Fokus utama tugasnya Dania itu tetap dengan penembakannya Romeo. Juga pencarian anak dan istri Yoga. Baik, Pak. Semoga Dania menemukan titik terang dalam penyelidikan ini, Pak. Ya, itu juga harapan saya. Ternyata benar dugaanku. Semua informasi yang Papa dapetin itu berasal dari Dania. Dania nggak boleh diremehkan. Dia benar-benar cerdas. Dan yang paling gawat, saat ini Dania sedang mencari jejak keberadaan Ibu Rati dan juga anaknya. Dan kalau sampai Dania mengetahui soal Yasmin, maka semua rencana aku itu akan hancur. Halo, sayang. Halo, Pagi Mbak Yasmin. Pagi Mbak Ririn. Mbak Yasmin udah sarapan? Udah? Oke, kalau gitu selamat bekerja ya Mbak. Kok kayak ada suara Ririn ya? Pantesan aja Yasmin gak berani ngomong. Aku nggak bisa teleponan sama Aro di sini. Kalau Ririn nanti dengar obrolan aku sama Aro,
Nanti takutnya dia sampean lagi sama Pak Rangga. Mbak Yasmin? Mau kemana? Mau ke toilet? Oh, oke Mbak. Halo Ayas. Halo Aro. Maaf ya sayang, tadi ada Mbak Ririn. Kalau misalkan aku teleponan sama kamu di sana, takutnya nanti dia denger gimana, makanya aku langsung keluar ini. Iya aku tahu, tadi aku juga nggak sengaja dengar suara Ririn. Makanya aku buru-buru matiin teleponnya. Ada apa sayang, kau telepon pagi-pagi? Aku barusan papasan sama Nina. Dia kelihatannya baik-baik aja. Dia baik-baik aja. Sayang, tapi dia tuh minum loh sayang. Dia tuh minum yang udah dia kasih racun sendiri. Kok dia baik-baik aja sih? Kamu yakin? Iya, dia pakai baju babysitter kayak biasanya. Dan sekarang dia lagi nyiapin bekal buat Kayla. Kok bisa ya? Dia baik-baik aja? Apa jangan-jangan efeknya tuh munculnya pelan-pelan sama kayak aku? Aku juga nggak tahu sayang. Tapi seharusnya Nina tuh dia nyiapin rencana cadangan kalau emang dia ketahuan ngasih racun. Dan aku rasa juga dia pasti punya penawarnya. Karena dia kelihatannya baik-baik aja. Padahal tuh sayang, aku tuh berencana untuk suruh Nina untuk kasih tahu ke semua orang di rumah Cakradinata kalau dia tuh berusaha untuk racunin aku. Ya tapi tetap aja, belum tentu dia mau ngaku. Iya sih, ya walaupun sebenarnya aku juga punya bukti ya, video sama hasil lab. Tapi aku yakin dia pasti akan berkelit sih sayang. Bisa jadi malah nanti akhirnya dia nuduh aku. Ya kamu juga harus ingat, dia tuh orangnya licik. Bisa-bisa kamu yang kejebak dalam situasi yang sulit. Sayang, sepertinya kita harus mulai hati-hati deh sama siapapun orang di keluarga Cakradinata ini. Karena aku yakin mereka semuanya ada punya rencana masing-masing. Bu, sebenarnya ada pertanyaan yang belum saya temukan jawabannya. Saya perlu tahu sebenarnya apa yang terjadi ketika Pak Yoga dan keluarganya meninggal karena kecelakaan. Malam itu, istrinya Pak Yoga datang untuk meminta bantuan mantan suami saya membawa jenazah Pak Yoga agar bisa leluasa jarak ke makam suaminya tanpa takut ketahuan. Apa perempuan ini yang Ibu maksud minta tolong ke mantan suami Ibu? Iya, ini dia, benar. Istrinya Pak Yoga datang sambil membawa bayinya.